Oke Bapak, berarti dari semua proses yang Bapak ceritakan itu tidak lepas dari bagaimana cara kita menganalisis kondisi site-nya, topografinya, jenis tanahnya, dan memberikan sintesis bagaimana sih cara mengatasi dari kekurangan atau kelebihan tanah tersebut ya Pak ya. Betul. Berarti kita harus belajar analisis dan sintesis teman-teman. Mungkin kita harus lebih memperdalam identifikasi, analisis dan sintesis pada tapak yang berbeda-beda begitu. Betul. Mungkin saya tambahan begini. Eh, kita harus jujur mengakui bahwa ketika kita bangku kuliah kan banyak teori-teori yang masuk. Jadi harapannya kalau bisa persentase daripada prakteknya itu porsinya ditambah. Karena seperti tadi permasalahan itu memang akan kita bisa atasi ketika kita bersentuhan langsung dengan objeknya. Dan apa ya, pembelajaran gitu akan lebih dapat ketika kita bertemu dengan masalah sebenar-benarnya, Praktek ya Om. prakteknya. Jadi sering ini, maaf ini saya kupas di sini, ada lulusan dari sebuah perguruan gitu, ketika masuk ke dunia landscape mereka membuka biro desain, terus desainnya itu diaplikasikan, sering banyak yang tidak bisa diaplikasikan. Contoh, mereka masukkan tanaman A gitu, yang notabene tanamannya itu ukurannya, contohnya saya minta ini karena secara teori harus ngeblok anu, tanaman yang dipilih pun memang ukuran itu aja nggak pernah terkejar gitu. Jadi itu yang sering ada kadang eh, perlu pemahaman praktikal dan teoretikalnya. Banyak hal-hal seperti itu baru contoh satu. Ada beberapa contoh-contoh yang lain, contohnya juga tanaman kadang-kadang yang diaplikasikan tidak bisa tumbuh. Teori masuk, contohnya Triven, ada orang bilang apa, pakai monyet ya. Secara teori itu dia bisa tumbuh di laut, bisa, pinggir laut, dengan catatan humidnya tinggi. Dulu banyak Triven di pinggir laut. Ya, karena hutan kita masih banyak, humidity kita masih bagus, dia tumbuh di sungai-sungai di pinggir laut. Sekarang nggak bisa karena udah humidnya berkurang. Jadi dia bisa cuma di hutan-hutan gitu, di dataran tinggi. Nah, itu kalau belajar kan cek, sekarang cek Google. Bisa, tapi kok ketika dipraktek nggak bisa? Karena ada situasi yang bergerak berubah, iklim berubah. Nah itu perlu benar-benar pendalaman. Itu contoh. Oke, baik. Berarti ilmu yang kita dapat itu juga harus kita kembangkan agar kita bisa ngejar perkembangan inflasi yang udah ada di era saat ini. Iya. So kan saya ingin bertanya Bapak, kan Bapak udah banyak nih ada proyek-proyek di luar seperti itu. Apakah Bapak tuh melaksanakan proyek di area Bali saja atau di area luar Bali gitu loh Pak? Nah ini menarik, ini harus saya ceritain. Saya ada proyek ini banyak di luar juga, di India, Arab Saudi, Thailand, Malaysia. Kenapa saya menarik harus ceritain gini? Saya sendiri baru benar-benar tersadar ketika mengambil proyek di Arab Saudi. Dulu kita pikir mustahil lah. Arab Saudi gurun pasir, apa kering. Gimana rencana? Nah justru klien membuka pikiran kita, karena artinya mereka bertanya yang sangat sederhana. Kenapa di Bali bagus bisa bikin tropical garden? Kenapa tempat saya tidak? Artinya di Bali pasti tanahnya yang apanya, airnya, tanahnya, udaranya yang mendukung kan begitu. Terus tanahnya kenapa mendukung? Karena apa? Komposisi tanahnya yang harus ada unsur apanya? Unsur mungkin mineralnya, unsur apa? Haranya, fosfornya atau kaliumnya atau apanya kan begitu ditanya. Terus kalau memang itu saya akan buatkan kondisi yang sama. Masuk juga humidnya akan dibuatkan dengan mungkin semacam apa, fogging mesin mist gitu.
Jadi intinya akan dikondisikan sama dengan di sini. Ya, kita tanam. Jadi sama, tumbuh Pak malah lebih tanaman. bagus Oh, sama karena dengan dia basicnya pasir. Teorinya baru kita tahu bahwa sebenarnya kan kita ngomong tanah selama ini mindsetnya dikira itu makanan, bukan. Yang tanaman perlukan adalah unsur hara, unsur tanah itu media untuk dia bisa Bertahan hidup berkembang. bukan bisa diem, Oh, bisa sebagai media, sebagai tempat dia berpijak. iya. Yang dia perlukan makanan. Jadi dari itu kita mulai oh, makanya ada teori hidroponik, aeroponik. Itu kan artinya media boleh apa aja, Iya. boleh air, boleh udara. Intinya gimana akar itu bisa diem itu aja kan pentingnya. Makanya dikasih kelereng atau kasih pecahan genteng atau apa. Ya nanti diinjek hara yang dibutuhkan, komposisi yang dibutuhkan untuk dia. Ini mau di pasir pun pasir apa tanah sebenarnya nggak ada bedanya. Cuman tanah kita sudah termasuk ada haranya yang lengkap. Iya. Karena belum Iya. pasir itu yang ada bedanya pasir di Arab Saudi atau pasir kita di pinggir Pantai, laut iya. ini sebenarnya sekali sama. Cuman pasir kita kan ada garamnya. Itu nggak ada garamnya. Jadi tinggal di komposisinya benerin. Bisa sama. Artinya bahwa yang eh, nah itu juga sebenarnya penting orang tahu secara ilmu pertanian kita contohnya daerah mana yang gersang atau kering bukit atau Singaraja cukup artinya kita tahu gimana mengkondisikan mengkomposisikan layak tumbuh untuk tanamannya mau di batu apa sekaligus sekalipun udah kasih media dan medianya dengan komposisi yang diharapkan untuk pertumbuhan tanaman itu kan beda tanam beda kondisi ya beda yang ada dibutuhkan. senang kering senang basah contohnya Bougainville Kamboja di sini nggak begitu bagus karena di sini basah dan basah daerah pinggir laut bagus gitu. Beda tanaman beda kondisi yang diharapkan semua gitu. Nah ya seperti itu intinya bahwa penting mengetahui itu bahwa teori tadi itu nah kembali tentang tadi cerita proyek-proyek ya memang kita di luar Bali pun banyak kita masih progres banyak di Batam juga di Jakarta Lombok kita hampir seluruh Indonesia pernah kerjakan proyek dan kebetulan kita setiap proyek yang kita buat beda daerah kita selalu mengangkat kekhasan kultur budaya masing-masing sebagai storytelling daripada proyek kita karena produk yang benar yang bagus produk baik landscape atau hospitality pun storytelling itu apalagi sekarang karena kita publish kita promosi online penting banget karena itu roh daripada yang membuat promosi online kita baik dalam foto dengan narasi-narasi segala macam storytelling itu yang menumbuhkan yang mengetrack orang mau datang dan melihat curiosity-nya timbul daripada gimana kita membuatkan Memvisualisasikannya. ya narasi-narasi itulah storytellingnya. Oh, iya. Jadi contohnya kita pernah Swiss Bell Hotel di ini di Palangkaraya Oh, Pak. kita mengangkat gimana kultur budaya Dayaknya baik carvingnya termasuk landscape-nya kita taruh tanaman di sana puring karena kalau ada puring berarti itu adalah teman saudara jadi nggak ada yang mengganggu oh ini saudara gitu sama juga waktu kita di Papua buat proyek hotel Swiss Bell juga ya gitu ada tanaman tertentu sebagai simbol wah ini teman nih saudara gitu. Atau di Bali pun kan begitu juga itu nanti agak jauh itu pembelajarannya kalau di Bali kan tanaman makanya sampai saya ada membuat sebuah tulisan dengan judul Flora Bali Heritage itu adalah tentang sebuah tanaman dalam berbagai aspek yang kita lihat khususnya di Bali ya nanti cerita itu ada di bahasa
Kalau sudah spesifik gimana landscape di Bali gitu. Ya, oke. Terima kasih banyak. Kan tadi Bapak udah jelasin Bapak punya proyek di luar-luar Bali juga Hmm. dan juga mengangkat ciri khas dari beberapa daerah. Mungkin Bapak bisa bagi cerita ke kita-kita, apakah ada suatu tempat atau area lanskap yang Bapak kerjakan itu memiliki apa keterkaitan sendiri sama Bapak itu? Kayak, oh ini sangat berkesan banget ternyata di sini gitu. Mungkin Bapak ada cerita Arab Saudi itu. Arab Saudi yang karena tanahnya. Challenge-nya kan Iya. super luar biasa. Mm-mm. Kalau di India mungkin nggak begitu berat ya. Suplai material gampang, kondisi tanah, topografinya oke, nggak begitu kendala. Malaysia sesuai dengan kita, Thailand Iya. sesuai dengan kita. Eh, Kalau luar Bali kita contoh masih di Indonesia, Batam, jalannya batu boksit di sana. Tapi sebenarnya jalan jadi poin untuk kita. Batu boksit itu kita angkat menjadi artwork stone formation di dalam kebun gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya apapun permasalahan adalah dari apa kita memandang. Kalau memandang suatu masalah sebagai sebuah masalah, tapi sebagai sebuah poin. Mm. Jadi kalau tadi pertanyaannya yang paling berkesan mungkin itu karena challenge ya. Challenge untuk apa landscape-nya sendiri dan challenge untuk kita ke sana dengan kultur budaya yang sangat berbeda. Jadi menarik ketika apa ya kita masuk ke suatu daerah yang mempunyai kultur budaya yang beda. Jadi ada satu yang menarik untuk kita jadi memorinya ingat ke sana. Berkesan terus ya Ya Bapak. gitu. Oke. Jadi yang paling berkesan tuh di Arab Saudi karena banyak tantangan yang di sana menurut Bapak. Tantangannya gitu. Kalau yang lain mungkin eh, umum tantangannya sih. Tapi kalau kita ngomong yang paling berkesan dari semua proyek yang pernah kita bikin, ya proyek kita sendiri permandannya ini. Karena mungkin di sini satu-satunya tempat yang kita bisa mengekspresikan semua ide kita apapun tanpa ada istilahnya Batasan. batasan gitu. Karena punya sendiri kan. Iya. Jadi bisa dikembangin lagi. Iya. Ya, dan di sini benar-benar kita buat dia menjadi sebuah display atau role model sebuah landscape baru. Muka mindset orang. Mungkin selama ini kan mindset orang tentang dunia landscape itu ini harus adik-adik tahu. Selama ini kan mindsetnya tentang dunia landscape itu adalah material dengan tanaman yang berbunga, Iya. berwarna-warni, Iya. tanaman dekorasi lah. Iya. Padahal itu sebenarnya tidak begitu. Landscape itu semua tanaman equal, sama. Apapun gitu. Sama kayak bangunan, mungkin materialnya apa bangunan? Pasir, bataku, semen. Itu materialnya tanaman kan begitu aja. Iya. Tanaman apapun kita bisa jadi landscape. Kalau lihat ini nanti bisa nanti diambil foto, di showing. Tanaman yang kita tanam, pisang itu kayak yang bisa kita makan, keladi, paku-paku, yang semua tanaman yang sehari-hari ada di kita. Ini masalahnya gimana kita menginharmonisasikan semua, kan begitu aja. Iya. Membuat dia menjadi sebuah produk yang estetik. Yang ada nilai visualnya gitu ya. Pak. Nah, jadi tidak harus tanaman dekoratif, tidak harus tanaman value yang tinggi, yang mahal. Nah, itu harus mindsetnya. Ya, tapi dari kita sebagai mahasiswa arsitektur lanskap tuh lebih ke sekarang lebih banyak ke penekanan ke visualnya Pak. Jadi Ya. kayak kita lebih susah untuk mengkolaborasikan tentang hal itu. Jadi Bapak ada tips nggak gitu untuk Kolaborasikan tentang tanaman material artinya yang selama ini tentang tanaman dekoratif Iya. gimana itu mungkin perlu pemahaman yang sudah benar-benar ini ya karena itu masalah skala memandang ya. Iya. Kalau sekarang mungkin skala cara memandangnya lebih dalam skup kecil dalam artian memandang landscape itu satu areal hotel, satu areal villa. Jadi kita lepaskan landscape itu adalah tidak ada border, tidak ada lepas, dia harus luas, cara memandangnya harus lebih luas.
Dan kebetulan kan tadi cerita salah satu partner kita dulu adalah ahli tata kota. Nah, itu yang banyak membentuk mindset kita bahwa lepaskan pandangan. Jadi jangan skup kecil. Nah, karena dengan memandang lebih luas, kita landscape itu sebenarnya bukan satu spot hotel atau villa aja dengan tanaman berbunga-bunga berwarna-warni. Tapi landscape itu adalah luas. Seluruh alam ini adalah landscape. Iya. Bangunan artwork gitu. Iya. Jadi, landscape ini caranya jangan memandangnya satu spot kecil gitu. Jadi kita harus melihat bagaimana dunia luar seperti itu. Jadi tidak ada batasan apapun dan kita juga harus bisa mengkolaborasikannya agar menjadi satu visual yang menarik untuk kita Ya, lihat. artinya kita jangan melihat landscape itu sebagai sebuah apa ya, itulah tadi skup kecil, satu kotak kecil, tapi lihat bahwa bentang alam yang luas ini adalah landscape sebenarnya. Iya. Itu cara memandangnya. Gitu. Oke. Nah, kita kan sudah membahas tentang landscape-nya. Mungkin sekarang tuh Bapak ada melihat tren-tren yang baru ya Bapak ya. Tren misalkan tren futuristik juga di taman seperti itu dari area bentukan tamannya. Mungkin Bapak tuh pernah melihat atau membuat suatu tren-tren yang viral sekarang yang kita tahu gitu Pak. Ya, kalau aliran landscape itu kan selalu bergerak kayak fashion baju juga kan Iya. bergerak, Mm-mm. apa mungkin otomotif bergerak, landscape juga sama. Mm-mm. Dan pergerakannya kadang cepat, apalagi sekarang khususnya di Bali ini kan seperti tadi saya bilang international market ya. Jadi master landscape banyak ke Bali, home base-nya di Bali, dan itu membawa aliran-aliran sendiri. Kita ingat di awal-awal alirannya itu kan ada orang bilang aliran Malang gitu, yang cara mendesainnya dibuletin, buletin merah, kuning gitu. Nah, setelah itu ada juga mulai dikenal aliran Ubud gitu sempat kan. Iya. Dan Ubud itu semua tanaman dimasukin gitu, jadi bikin kayak hutan gitu. Harinya khususnya di Bali. Dan di internasional pun banyak aliran nih. Ada Japanese Garden, ada Romawi Style, ada Mediterranean Style, ada Tropical Style kan gitu. Eh, ada juga Minimalist Style kan gitu, banyak lah. Nah, jadi semua aliran-aliran itu tergantung daripada mungkin karakter daripada arsitekturnya. Kan dia harus matching gitu. Iya. Kalau orang pas bangun style bangunan yang tropical dimatchingkan dengan desain tropical. Kalau orang lagi bangunannya Mediterranean atau gaya Jepang, Japanese Garden, Shrine Garden kan begitu. Kan memang landscape-nya harus inharmonis ya, matching dengan arsitekturalnya. Tapi secara general sebenarnya ada pergerakan desain. Dari awal kalau kita ngomong di Bali sendiri ya, sebagai barometer ya, sebagai atlase daripada landscape itu, Malang sempat, setelah Malang bergerak mulai ke arah tropical, khususnya ketika ada namanya Made Wijaya, mungkin kalau anak-anak landscape seharusnya tahu ya, karena salah satu maestronya kan Michael White gitu kan. Nah, itu membawa gimana dia mengeksplor kultur budaya Bali, diangkat sebagai sebuah aliran landscape. Itu mulai dikenal, jadi bergerak ke tropical. Dan juga ada di situ masuk aliran minimalis, Carl Prinsik mungkin pernah dengar. Nah, yang bawa minimalis, semua dengan seperti tadi selera ya, Oh iya. itu bergerak. uh, Terus juga apa yang tadi yang kecil-kecil tapi secara garis besar bergerak begitu. Nah, juga ada yang combine antara tropical Made Wijaya dengan si Carl Friedrich minimalisnya, ada di combine Bill Collins gitu stylenya. Dia ada di tengah antara itu. Jadi itu ada 3 aliran bergerak. Kalau Made Wijaya mungkin banyak lihat di displaynya dulu, Hayat contohnya ya. Nah, kalau Carl Friedrich mungkin lihat contohnya kayu manis gitu kan desainnya. Terus kalau Bill Collins juga banyak ya, hotel-hotel yang kerjaan Bill Collins di sini. Nah, sekarang ada sebuah bergerak lagi dikit nih.
minimalisnya minim dalam artian warna, lebih monokrom, tapi cara mendesainnya lebih tropical, lebih luas, lebih rimbun, tapi tidak begitu wild. Contohnya Anda sekarang sebagai aliran baru, dan sekarang itu banyak di Tren baru kopi ya. tren baru. Rasanya apa ya, rindang, rimbun, Suasananya. tapi dia tidak begitu busy oleh color karena dia masih banyak monokrom. Jadi seperti itu. Jadi itu yang terbaru yang sekarang desain. Bapak lebih, kalau Bapak tuh lebih condong ke desain yang mana? Jika dari pilihan-pilihan tren desain itu, Bapak lebih spesialis. Spesialis apa gitu? Iya. Nah, pertanyaannya bagus karena kalau kita memang hasil daripada suatu bangku kuliah, biasanya dari awal sudah mempunyai gaya Iya, sendiri betul. yang tidak apa ya, pakemnya udah kelihatan si A ini Ustaz si A. Iya. Nah, karena kita memulainya dari nol, jadi kita memang belajar dari pengalaman dari teman-teman gitu. Jadi begitu banyak pengaruh nih. Tadi ada teman John, dia dengan desain tropicalnya mempengaruhi kita. Kita senang lihat buku-bukunya Made Jaya, mempengaruhi juga kita. Kita juga suka desainnya Bill Collins, mempengaruhi juga. Juga ada desainnya Calvin Zick juga minimalis, dia juga kita senang. Ada beberapa poin kita harus minimaliskan. Kita adopsi juga. Terus ada teman salah dressing, arsitek Singapura, juga mempengaruhi kita. Akhirnya kita begitu banyak bumbu yang masuk, kita ramu, menjadilah desain kita. Mungkin tren yang kita bisa bilang sekarang seperti ini. Kita tropical, kita bisa bergerak kemana? Tergantung lihat desain rumah orang. Kita bisa tropical colorful, Bali style, atau tropical wild macam kita Pramana punya. Tapi kalau kita ngomongin ciri khas sekarang, style yang kita benar-benar style kita seperti ini. Pramana Giri Kusumanya. Lebih ke nature-nya. Nature tapi tidak begitu rapi jali, juga tidak begitu apa ya istilahnya banyak warna, karena kita mau mengaplikasi khususnya dari Ubud ya. Iya. Kalau kita sebenarnya bisa bergerak, contoh Hayat kemarin colorful kita buat, Hayatnya Hayat Sanur ya. Andas monokrom kan, jadi kita bisa bergerak kemana-mana. Tapi kalau ciri khas ini gayanya apa itu tropical tropical jungle mungkin dalam makan. Iya. Baik Bapak, banyak sekali sepertinya pengetahuan dan keterampilan ilmu-ilmu yang harus kami pelajari sebagai mahasiswa arsitektur lanskap. Nah, Bapak kan saat ini juga berprofesi sebagai kontraktor lanskap ya Bapak ya? Basicnya benar? emang itu. Oh iya, Basicnya emang di situ. basicnya Kontraktor. kontraktor, baik. Kira-kira menurut Bapak, keterampilan apa dan ilmu apa yang harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh mungkin supaya kita mungkin bisa mengikuti jejak Bapak mungkin sebagai kontraktor lanskap? Ya. Yang tadi kita kan sebenarnya mau memotivasi itu biar mengikuti dah. Iya. Makanya tadi kita kasih kiat-kiatnya, teknikalnya, termasuk challenge-challenge dan gimana solusinya, termasuk juga kita pancing dengan bahasa tadi itu gimana kita menemukan tanaman macam bougainville itu sebenarnya kan motivasi itu semua. Harapannya memang kalau bisa anak-anak dari dunia arsitektur lanskap itu masuk menjadi praktikal ya, jangan apa ini menjadi ya berharap kerja di mana menjadi. Kita berharap semua menjadi pribadi-pribadi yang mandiri yang bisa ya kalau bisa begitu masuk sebagai dunia kontraktor karena chance-nya besar, kompetisinya nggak banyak kan. Baik, bagaimana cara Bapak mengembangkan dari keterampilan yang mungkin Bapak belajar dari nol gitu, terus bagaimana cara Bapak untuk mengasah ilmu-ilmu tersebut, belajar ilmu-ilmu tersebut, dari mana asalnya mungkin sampai Bapak udah benar-benar mungkin mahir sekarang gitu di menjadi kontraktor lanskap gitu. Oke, jadi
saya ada sempat jelasin ya beberapa hal yang sebenarnya itu saya utarakan untuk memotivasi kan, biar gimana anak-anak dari eh, arsitektur lanskap ya bisa menjadi kontraktor, bisa mandiri, bisa apa membuat sebuah perusahaan dan membuka lapangan kerja. Karena yang seperti kita bilang, chance besar. Kompetitornya nggak banyak. Di Bali bisa dihitung, khususnya di level kita orang lokal ya. Iya. Kalau di bule dia udah punya segmen sendiri. Tapi kita juga harus bermimpi jadi yang seperti mereka Iya. gitu. Nah, chance besar banget. Kita ingat ini orang-orang kita yang kita ajak dulu kerja di sini. Sekarang udah ternyata jadi kontraktor-kontraktor yang mandiri. Ya biarpun mungkin mereka masih kontraktor yang sifatnya belum 100% 100% profesional ya. Kalau profesional kita bilang ya banyak hal yang harus dipenuhi, kompaninya, benderanya dan eh, manajemennya Iya. segala macam kan. Ada SOP-SOP yang profesional, super profesional. Contohnya kayak kita sekarang kan ada ngambil proyek-proyek dengan BUMN atau hotel-hotel bintang 5 itu perlu memang manajemen yang super profesional. Banyak hal yang nanti eh, kalau apa kita maksudnya kalau kita terangkan itu agak detail banget gitu. Jadi intinya kalau mau jadi yang kontraktor yang profesional eh, kita harus satu mempunyai manajemen yang bagus gitu manajemennya. Nah, tadi kan sempat nanya kiat-kiatnya kan. Iya. Kalau kiat-kiatnya sih apa ya? Ibaratnya kita mau perang ini ya. Kita nggak tahu kekuatan musuh kita seperti apa gitu. Ada yang pintar silat kali, ada yang apa, kita nggak tahu ya. Iya. Jadi kalau bisa persiapkan ilmu sebanyak mungkin. Kan begitu? Iya, Iya. betul. Kalau kita dulu ngetik aja kita belajar kok 10 jari. Iya. Atau baca kita belajar. Kita juga dulu belajar nyetir, belajar apa aja ilmu kita pelajari. Kalau ada istilahnya ilmu kita bisa belajar bawa pesawat kita belajar loh. Itu artinya kita pingin pokoknya kita Iya. siapkan ini Iya. sebelum benar-benar masuk ke dunia pertarungan kompetisi kita kan gitu. Masuk dunia yang kita itu. Kira sekarang semuanya berguna. Bahasa apalagi tadi Iya. bilang kan sangat berguna gitu. Gimana kita presentasi kalau komunikasi kita terhambat. Nomor dua, dulu kan nggak ada komputer, tapi kita udah belajar ngetik nih. Nah sekarang langsung otomatis bisa. Karena perkembangan zaman. Ya di generasi kita Iya. kan sebenarnya susah nih karena udah tak bekalin itu. Mm-mm. Jadi langsung bisa menerima semua. Kita bisa ikut ngupdate nih. Biarpun kita datang di generasi yang berbeda, ikut ngupdate nih. Harus sekarang memang kalau dulu kan ngedesain kita pasti pakai sketsa manual gitu Iya. kan. Sekarang ikut kita juga presentasi sekarang malah enak nih tinggal duduk manis ngopi, klik udah langsung presentasi video, Iya. udah. Sudah sesimpel Nah, itu sekarang. sesimpel itu. Makanya penting sekarang mungkin ini generasinya adik-adik sekarang adalah untuk mempersiapkan dirinya itu. Kan sekarang teknologi sudah mendukung. Iya. Kalau presentasi nggak kayak kita dulu, bawa buku tebal-tebal gini ke proyek sampai lengannya sakit bawa buku. Mau jelasin tuh lihat halaman berapa, ini tanaman apa gitu. Kan begitu. Iya. Sekarang tinggal klik tanaman apa di Google nih, ini namanya ini. Iya. Ataupun presentasi tinggal showing video animasi udah sambil duduk manis. Nah, jauh dimudahkan tapi gitu.